Kepribadian ganda adalah suatu gangguan yang ditandai dengan adanya dua atau lebih status kepribadian yang berbeda. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh pengalaman traumatis yang terjadi berulang di masa kanak-kanak. Gangguan identitas disosiatif, sebelumnya disebut gangguan kepribadian ganda, biasanya merupakan suatu reaksi terhadap trauma sebagai cara untuk membantu seseorang menghindari kenangan buruk. Tercatat ada beberapa kasus kepribadian ganda yang pernah terjadi, siapa saja mereka? Berikut 7 kasus kepribadian ganda yang pernah terjadi, simak hingga akhir untuk menambah pengetahuan kita. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. 1. Juanita Maxwell. Pada tahun 1979, Juanita Maxwell yang berusia 23 tahun bekerja sebagai pelayan hotel di Fort Myers, Florida. Pada Maret tahun itu, tamu hotel berusia 72 tahun, Ines Kelly, dibunuh secara brutal. Dia dipukuli, digigit, dan dicekik sampai mati. Maxwell ditangkap karena ada darah di sepatunya dan goresan di wajahnya. Sementara menunggu persidangan, Maxwell menemui psikiater, dan ketika datang ke persidangan, dia mengaku tidak bersalah karena memiliki banyak kepribadian. Maxwell mengaku memiliki 6 kepribadian di samping kepribadiannya. Salah satu kepribadian yang dominan adalah Wanda Weston, yang melakukan pembunuhan itu. Maxwell dikirim ke rumah sakit jiwa, karena dia mengatakan bahwa dia tidak mendapatkan perawatan yang tepat dan hanya menerima obat penenang. 2. Billy Milligan. Dari 14 sampai 26 Oktober tahun 1977, 3 wanita di sekitar Ohio State University diculik, dibawa ke daerah terpencil, dirampok, dan diperkosa. Seorang wanita mengklaim bahwa pria yang memperkosanya memiliki aksen Jerman. Sementara yang lain mengklaim bahwa meskipun menculik dan memperkosanya, dia sebenarnya pria yang baik. Pria pelaku pemerkosaan, Billy Milligan yang berusia 22 tahun, setelah penangkapan, menemui seorang psikiater dan ia didiagnosis mengalami kepribadian ganda. Secara keseluruhan, Billy memiliki 24 kepribadian yang berbeda. Saat penculikan dan pemerkosaan terjadi, pengacara Milligan mengatakan bahwa bukan Billy Milligan yang melakukan kejahatan. 2 kepribadian yang berbeda mengendalikan tubuhnya. Pada kasus tersebut, hakim menyatakan Billy Milligan tidak bersalah. Dia merupakan orang Amerika pertama yang dinyatakan tidak bersalah karena gangguan kepribadian ganda. 3. Shirley Mason. Lahir tanggal 25 Januari tahun 1923, di Dodge Center, Minnesota, Shirley Mason tampaknya memiliki masa kecil yang sulit. Ibunya, menurut kisah Mason, adalah wanita yang jahat. Banyak tindakan pelecehan yang dilakukan ibunya, termasuk memberikan Shirley enema dan kemudian mengisi perutnya dengan air dingin. Mulai tahun 1965, Mason mencari bantuan untuk masalah mentalnya. Dan pada tahun 1954, ia mulai menemui Dr. Cornelia Wilbur di Omaha. Pada 1965, Mason memberitahu Wilbur tentang episode-episode aneh ketika dia menemukan dirinya di hotel-hotel di berbagai kota tanpa tahu bagaimana dia sampai di sana. 4. Chris Costner Sizemore. Sizemore mengingat perpecahan kepribadian pertamanya saat dia berusia sekitar 2 tahun. Dia melihat seorang pria keluar dari selokan dan mengira dia sudah mati. Selama peristiwa yang mengejutkan ini, dia melihat seorang gadis kecil memperhatikan. Tidak seperti banyak orang lain yang didiagnosis kepribadian ganda, Sizemore tidak mengalami penganiayaan anak dan berasal dari rumah yang penuh kasih. Namun, dari melihat peristiwa tragis dan kecelakaan pabrik, Sizemore mengklaim bahwa dia mulai bertingkah aneh dan anggota keluarga sering memperhatikannya. Dia sering mendapatkan masalah untuk hal-hal yang tidak dapat dia ingat. Suatu hari, salah satu kepribadiannya, yang dikenal sebagai Eve Black, berusaha mencekik putrinya, tapi Eve White mampu menghentikannya. Pada awal 1950-an, Ida mulai menemui psikolog bernama Corbett H. Thigpen, yang mendiagnosisnya memiliki kepribadian ganda. Kasus Sizemore menjadi fenomenal setelah ditulis dalam buku berjudul The Three Faces of Eve. 5. Judy Castelli. Seorang wanita dengan 44 kepribadian. Kejadian ini berawal dari kasus pelecehan fisik dan seksual yang dialaminya sehingga membuat ia depresi. Sejak masa remaja, Judy selalu berjuang melawan semua suara yang bergaung dalam kepalanya. Menyuruhnya untuk memotong dan membakar dirinya sendiri. Setelah melalui berbagai terapi dan pengobatan, kini Judy menjadi penyintas yang berhasil mengontrol dengan baik 44 kepribadian yang dimilikinya. 6. Trudy Chess.
Trudy mengklaim bahwa ayahnya telah melakukan penyiksaan secara fisik dan seksual sejak ia berusia 2 tahun, sementara sang ibu melecehkannya selama 12 tahun hidupnya. Tekanan yang dialami Trudy membuatnya pergi ke ahli kejiwaan dan menemukan bahwa dirinya memiliki 92 kepribadian yang berbeda. Namun, Trudy berhasil mengendalikan semuanya. Hingga bersama sang psikiater, ia kemudian merilis sebuah buku bertajuk When Rabbit Holes pada tahun 1987. 7. Anastasia Wella. Terakhir, ada Anastasia Wella. Sejak usia 11 tahun, wanita asal Indonesia ini mulai menyadari kalau ia memiliki 9 kepribadian ganda dalam tubuhnya. Beberapa kepribadian ada Naura si temperamen, Paula seorang ahli hitung, Saraswati seorang model dan penari, Andreas sosok pria yang suka melakukan kekerasan, dan masih banyak lagi. Dilansir dari video yang diunggah di akun YouTube Narasi, wanita yang akrab disapa Wella ini menceritakan jika dirinya memiliki 9 kepribadian dalam dirinya, yang bisa split atau berganti sewaktu-waktu saat mengalami kondisi mental yang tidak stabil. Wella mengungkapkan ada 8 kepribadian lain selain pribadi Wella sendiri yang bisa muncul secara tiba-tiba. Ia bisa tiba-tiba berubah menjadi sosok anak kecil bernama Atin, bisa juga berubah menjadi Bilqis gadis muslim yang pandai membaca Al-Quran. Saraswati seorang model dan penari, Ayu penyuka sastra, Rafelin seorang gadis milenial, Naura dengan karakter pemarah, Paula seorang akuntan, bahkan Andreas karakter pria yang suka terhadap kekerasan. Semua karakter tersebut bisa saja muncul sewaktu-waktu jika ia dalam kondisi mental yang tidak stabil dan tidak bisa menguasai dirinya sendiri. Kepribadian ganda bisa saja tidak disadari oleh penderitanya. Oleh sebab itu, jika Anda melihat tanda-tanda kepribadian ganda pada keluarga, teman, atau kerabat, segera periksakan ia ke dokter atau pusat layanan kesehatan terdekat. Pemeriksaan dan penanganan lebih awal dapat mencegah penderita kepribadian ganda melakukan hal yang bisa membahayakan orang lain atau dirinya sendiri.